Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi ada kabar kurang mengenakan bagi Manchester United dan tentu saja bagi fansnya ya, di mana Luke Shaw ini kembali cedera. Gua ambil langsung dari web manunited.com, di mana ditulis oleh tim editorial Manchester United ya, manunited.com ini, bahwa Luke Shaw mengalami atau menderita kemunduran kecil terkait dengan progres cedera dari Luke Shaw ini sendiri. Pemain belakang Manchester United Luke Shaw telah melakukan atau merilis statement setelah mengalami atau menderita cedera kecil ya. Setelah bisa return di bulan November ketika Manchester United ini draw menghadapi Ipswich Town, Luke Shaw juga bermain di kemenangan menghadapi Bodo Glimt dan Everton, keduanya di Old Trafford. Tapi di hari Selasa malam dia memposting nih ya di sosial medianya. Dia menulis, kalau gue coba artikan secara ringan amatiran ya. Halo semua, ini tentu saja sangat menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan untuk menulis bahwa saya pikir saya ini dengan semua perjuangan yang dilalui dan dalam jalur yang positif ke depan, tapi sayangnya saya mengalami kemunduran yang kecil. Saya telah melalui banyak hal dan saya mengalami naik dan juga turun, tapi ini merupakan periode terberat bagi saya. Tentu saja saya sangat kecewa dan ya ini akan menjadi hal yang sangat ekstrim sulit untuk bisa menghadapi realitas pada saat ini di momentum saat ini. Saya mengerti ini juga akan membuat orang-orang frustrasi, marah, dan juga kecewa. Saya mengerti hal tersebut. Tapi tidak ada perasaan yang lebih ya untuk saya pada saat ini. Saya bisa berjanji kalau saya akan melakukan segalanya supaya saya bisa kembali lebih cepat untuk membantu klub ini mencapai ambisi-ambisinya di musim ini. Terima kasih untuk semua supportnya. Ini tentu saja dia memiliki perhatian ya terkait dengan support-support tersebut dan saya sangat mengapresiasi hal itu. Luke Shaw lagi-lagi cedera. Luke Shaw yang di masa Jose Mourinho ada semacam kayak mungkin ada kayak tidak kesepakatan antara Jose Mourinho dan juga Luke Shaw di sana, ada sedikit bumbu-bumbu pertikaian. Erik ten Hag mengatakan bahwa Luke Shaw tidak bisa lagi diharapkan untuk bermain sepanjang lebih dari 60 pertandingan per musim. Dan kalau gua melihat dari Opta Analis, di mana Luke Shaw datang pertama kali itu musim pertama kali dia bermain adalah di musim 2014-2015. Dia bermain selama 1126 menit. Jadi sangat banyak sekali. Lalu menurun 450 menit, 600 sekian menit, 700 sekian menit. Di musim 2018-2019 meningkat menjadi 2500. Lalu turun lagi menjadi 1700, naik lagi menjadi 2600, 2021-2022 1600, 2022-2023, dua musim yang lalu ya 2500, banyak banget. Lalu musim lalu drop nih, hanya 960-an. Drop kira-kira ya sepertiganya lah ya, menurut gua secara ringan amatiran. Jadi memang jadi secara rata-rata pun dia ini ya 50% lah ya kemungkinan bermain menitnya bagi Manchester United di 10 musim. Apa yang akan terjadi dengan Luke Shaw di situ kan ya, dimana dari musim lalu Manchester United tanpa bek kiri, musim ini pun juga sebagian besar sekali tanpa bek kiri murni. Ada Tyrell Malacia baru bermain 45 menit. Belum tahu apakah dia akan menjadi salah satu pemain yang akan menjalani skema di bek kiri, wingback kiri ya bagi Ruben Amorim. Menurut gua
Tentu saja ada banyak komentar. Pastinya ya ini sudah waktunya selesai bagi Luke Shaw di Manchester United. Dia terlalu banyak cederanya. Gue paham pasti akan banyak komentar seperti itu. Tapi secara realistis, menurut gue secara ringan amatiran, ada 4 opsi dari Luke Shaw di musim panas nanti. Terutama di musim panas nanti ya. Langsung aja gue bahas secara ringan amatiran ya, satu-satu. Nomor 1 yaitu adalah Luke Shaw dijual langsung. Nah, terkait dengan dijual langsung, seperti biasa nih ya, buang jual. Yang kalau kita jual, ada yang mau beli nggak? Kalau Manchester United menjual, ada yang mau beli nggak? Dengan situasi cedera seperti ini, dengan gaji yang kurang lebih berapa? 170-180an, kurang lebih seperti itu ya gaji dari Luke Shaw. Kira-kira ada tidak yang mau mentransfer? Dan sekarang ini, kontrak dari Luke Shaw itu baru berakhir tahun 2027. Dan valuasinya ada di 28 juta euro. Kira-kira ada tidak klub yang mau mentransfer Luke Shaw dengan situasi seperti ini ya, cedera dan lain-lain? Menurut gua kecil sih kemungkinan, hampir-hampir tidak ada. Jadi nampaknya untuk menjual Luke Shaw itu menjadi salah satu opsi, tapi kemungkinannya kecil menurut gua. Lalu nomor 2 adalah menyelesaikan kontrak dari Luke Shaw. Artinya menyelesaikan adalah diputus kontraknya. Jadi dianggap sudah tidak bisa berprogres lagi, sudah diputus kontraknya. Ini juga menurut gue tidak mungkin. Jadi benar-benar yang dibuang ya, udah tidak jelas lah nih bagaimanapun juga dibuang lah dia. Kontraknya diputus. Nggak mungkin. Karena apa? Manchester United akan bayar kompensasi besar banget. Karena kontraknya baru selesai 2027 nih. Sementara Manchester United kita tahu dalam situasi finansial saat ini sedang sangat ketat, sangat berhemat ya. Jadi menurut gue kemungkinan nomor 2 ini juga kecil, hampir tidak mungkin. Lalu ada juga kemungkinan nomor 3, yaitu adalah Manchester United tetap dengan Luke Shaw. Menurut gua ini juga kecil kemungkinannya. Kenapa? Ruben Amorim dengan skema yang saat ini ada membutuhkan intensitas yang tinggi. Artinya kesiapan secara fisik. Kalau melihat, ditarik ke belakang, bagaimana komentar Jose Mourinho yang terbaru, tentu saja Erik ten Hag yang juga memberikan pertimbangan ya, pernyataan terkait dengan analisa situasi Luke Shaw, bahwa Luke Shaw ini memang tidak bisa bermain dengan menit bermain yang banyak, artinya tidak bisa diandalkan sebagai pemain inti. Oke, memang ada rotasi, ada pergantian dan lain, tapi tetap butuh skema inti. Menurut gue seperti itu. Nah, Luke Shaw, kita tahu bagaimana, menurut gue secara dengan amatiran, yang aneh dari Luke Shaw untuk musim lalu adalah hampir sepanjang musim dia ini absen. Lalu bersama dengan tim nasional Inggris, dia diikut sertakan. Dengan mungkin ambisi bersama dengan timnas dan lain-lain ya, dia masuk ke sana, itu pun juga dengan menit bermain yang sedikit. Sempat dimainkan juga di periode-periode akhir bersama dengan tim nasional, lalu dia akhirnya menderita cedera lagi ya kan, menurut gua. Karena nampaknya situasi fisik dari Luke Shaw ini sudah tidak dalam berada kapasitas yang tinggi begitu ya. Sehingga untuk tetap stay di Manchester United kemungkinannya menurut gua juga tidak besar, juga kecil ya. Belum lagi kalau melihat situasi saat ini, dan maksudnya banyak sekali penurunan dari kondisi fisik. Mungkin dari sisi permainan dia dilihat sebagai pemain yang bisa bermain sebagai bek kiri ataupun center back sebelah kiri. Ini merupakan poin plus. Tapi kan bagaimanapun juga situasi fisik ini merupakan salah satu modal utama yang besar bagi atlet, terutama pemain sepak bola ya kan. Sehingga menurut gue opsi ketiga ini pun juga peluangnya kecil. Jadi dari 3 opsi yang gue udah sebutkan, menurut gue semuanya kecil. Menjual Luke Shaw secara langsung nampaknya juga kecil. Lalu memutus kontrak dari Luke Shaw nampaknya juga kecil. Lalu juga tetap bersama dengan Luke Shaw nampaknya juga kecil. Lalu bagaimana dong? Menurut gua kemungkinan keempat ini yang mungkin lebih realistis, yaitu adalah meminjamkan Luke Shaw ke tim lain. Dari situ maka Manchester United bisa membagi beban gaji dari Luke Shaw sambil mungkin menyelesaikan kontrak dari Luke Shaw. Solusi ini
juga sempat dilakukan di pemain-pemain yang lain ya di musim-musim sebelumnya. Anthony Martial contohnya, Manchester United kesulitan untuk bisa menjual Anthony Martial. Tapi di sisi lain Anthony Martial dinilai sebagai pemain yang tidak lagi cocok dengan keadaan yang diharapkan untuk skuad Manchester United, terutama dari faktor fisik ya. Dan faktor fisik ini juga selain Luke Shaw, gue lihat ya ada banyak pemain di Manchester United misalnya yang akhirnya karirnya atau kemampuannya ini harus menurun karena keadaan cedera. Ada Luke Shaw menurut gue secara kualitas sebenarnya dia bagus menurut gue secara amatiran. Tapi sekali lagi situasi fisiknya ini. Sebelumnya ada Owen Hargreaves juga di Manchester United. Anthony Martial pun juga seperti itu. Louis Saha juga seperti itu ya menurut gue. Jadi ya inilah resiko sebagai atlet. Jadi tidak mudah dan tidak selalu progres tuh selalu bagus-bagus terus. Karena hal-hal seperti inilah yang bisa menghambat atau bahkan menghentikan karir. Nah, kalau seandainya Luke Shaw ini dipinjamkan dulu dengan mungkin gaji dibayar sebagian-sebagian oleh klub meminjam dan juga Manchester United, menurut gue ini solusi jalan tengah. Artinya sambil menunggu tahun 2027 kontraknya selesai, ada beban gaji yang bisa ditanggung oleh pihak lain. Di sisi lain klub lain pun juga ketika meminjam Luke Shaw menurut gue lebih make sense dibanding mereka harus berinvestasi dengan mendatangkan secara permanen dengan resiko yang sangat besar. Menurut gue ini yang kemungkinan yang paling realistis bagi Luke Shaw. Secara keseluruhan menurut gue dengan apa yang terjadi nampaknya kecil peluang Luke Shaw ini akan tetap bersama dengan Manchester United musim depan. Sudah diberitakan ya bahwa salah satu posisi prioritas dari Ruben Amorim di transfer market untuk musim 2025 di tahun 2025 adalah bek kiri. Ada beberapa nama yang sedang diakses ya. Tapi menurut gua ya karena juga realita bahwa Manchester United lagi-lagi harus menjalani banyak partai tanpa bek kiri murni dan ini bukan situasi ideal, bahkan jauh ya dari situasi ideal. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi simpati besar sih gua untuk Luke Shaw. Di mana sekali lagi ya dia mengalami cedera seperti ini, karirnya juga seperti ini. Mungkin ada juga peran dari dari staff medis Manchester United ya, yang ternyata tidak bisa atau belum bisa mengembalikan kondisi fisik dari Luke Shaw dalam kapasitas yang mungkin lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.